Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Adib Irsyad akan memaparkan makalah mengenai iman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Adapun dosen pengampu yaitu Ustaz Dr. Zainab Abdullah LC MTHI. Ya, adapun pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, pengertian Nabi. Nabi adalah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Akan tetapi wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, dan tidak ada keharusan untuk disampaikan kepada umatnya dan kaumnya. Adapun pengertian Rasul yaitu seorang yang telah diberikan kepercayaan dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya, yang kemudian wajib disampaikan kepada kaumnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi memperoleh wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti seorang Nabi. Yang ketiga yaitu jumlah Nabi sangat banyak, bahkan ratusan ribu, tetapi jumlah Rasul sangat sedikit. Namun yang wajib diketahui dan diimani hanya 25 Nabi. Yang keempat, Nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Rasul yang pertama kali yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan Rasul penutup sekaligus menjadi Nabi ialah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir, jenjang kerasulan lebih tinggi dibandingkan jenjang kenabian. Rasul diutus setelah menjadi Rasul, dan Rasul lebih utama daripada Nabi. Pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasulullah adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh umat manusia, agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Imam Raidawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru untuk menyeru kepada manusia kepadanya. Adapun sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, sifat wajib. Siddiq artinya benar, aman artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan terakhir fatona artinya cerdik atau pintar. Yang kedua, sifat mustahil. Yang pertama, kadzib adalah dusta, khianat artinya tidak dipercaya atau dengki. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan, dan yang terakhir, balada artinya bodoh. Sebagai manusia, Rasul juga memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya, namun sifat-sifat tersebut tidak mengurangi martabatnya mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala mengundang 4 unsur yang merupakan tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari mereka walaupun hanya salah seorang rasul, maka dianggap kafir. Seperti firman Allah, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Quran Surah Asy-Syura ayat 105. Yang selanjutnya, mengimani rasul yang telah kita kenal maupun yang tidak kenal namanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa seorang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 78. Selanjutnya, memberikan berita-berita yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengamalkan syariat-syariat mereka yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap perasaan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 45.
Adapun fungsi-fungsi Rasul, yang pertama menceritakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjelaskan agama dengan terang atau menggunakan bahasa kaumnya, yang ketiga membawa kebenaran, berita gembira dan peringatan, dan yang keempat memberi peringatan yang jelas. Selanjutnya membawa berita gembira, memberi peringatan dan sebagai saksi. Selanjutnya membawa keterangan-keterangan yang nyata, dan selanjutnya menyeru untuk menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menganjurkan manusia beriman agar tidak mengkultuskan para rasul dan agar manusia bersikap selalu mempelajari dan mengajarkan. Yang kesembilan, membacakan ayat-ayatnya sebelum Allah memberikan azab bagi manusia yang melakukan kezaliman. Yang kesepuluh, memberi keputusan di antara manusia dengan dalil dan tidak aniaya. Dan yang terakhir, menyerukan pada tiap-tiap umat agar menyembah Allah dan menjauhi tagut dan lain-lain. Tugas-tugas Rasulullah Subhanahu wa taala, yang pertama menyatukan itikat dan keyakinan umatnya bahwa Tuhan adalah Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, memberi batas bagi umatnya mana hal yang dilarang dan mana hal yang dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada umatnya agar mereka menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama atau akhlak terpuji. Yang keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa mereka kepada keridhaan Allah dan apa saja yang dapat membawa mereka kepada kemurkaannya. Dan yang terakhir, mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dipaparkan tadi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Like bro, like. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.